Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Nia, apa-apaan kamu jam segini belum ada masakan sama sekali? Menantu macam apa kamu ini? Teriak Bu Maya yang menggelegar di dalam rumah. Kenapa sih Bu masih pagi juga sudah teriak-teriak tidak jelas? Ucap Ilham sembari membenahi seragam kerjanya agar rapi. Di mana istrimu? Lihat meja makan jam segini masih kosong. Jawab Bu Maya yang membuat Ilham menoleh ke arah meja makan lalu melototkan matanya. Tidak seperti biasanya Nia jam segini belum masak. Bukankah dia sudah tidak ada di kamar, pikir Ilham. Loh, dia tadi sudah tidak ada di kamar. Kukira dia sedang berkutat di dapur. Jawab Ilham dengan bingung. Sika sudah numpang tidak tahu diri. Gumam Maya yang geram dengan tingkah Nia. Loh Bu, kok belum ada sarapan? Mana sudah hampir jam 7 ini, aku bisa telat kerja kalau begini caranya. Ucap Agung kakak Ilham yang tiba-tiba datang ke dapur. Ini tuh ulah adik iparmu. Sudah tahu semua orang di rumah ini butuh sarapan pagi-pagi, malah belum ada masakan sama sekali. Jawab Maya mendengar ucapan anak sulungnya itu. Terus gimana ini? Masa iya aku bekerja tidak sarapan sih? Yang ada aku bisa kelaparan dan tidak fokus kerja nantinya. Jawab Agung. Kamu suruh istrimu memasak sana. Atau tidak kamu makan saja di kantor terlebih dahulu? Jawab Maya membuat Ana yang baru sampai langsung melototkan matanya. Aku mana bisa masak Bu? Suruh Rani saja itu. Jawab Ana seadanya sembari menggendong Risa anak semata wayangnya. Lagi pula aku juga harus mengurus Tini ini. Lanjut Ana dengan alasan. Di mana bisa aku masak Mbak? Kamu jangan ngarang deh. Sini Dini biar aku gendong. Mbak masak aja buat kita. Jawab Rani yang tidak terima dengan ucapan Ana. Bu, terus bagaimana ini? Ucap Agung memelas. Sudahlah kalian makan di kantor dan kampus saja. Dan kamu Ana, kamu masak buat Ibu Sinu biar Dini ibu yang menjaganya. Ucap Maya memberi solusi. Mau tidak mau akhirnya Ilham dan Agung pamit pergi kerja dan Rani pamit pergi ke kantor. Sedangkan Ana berjalan dengan malas menuju kompor. Bu, ini mana bumbu dapur kosong semua, bagaimana bisa masak kalau begini? Ucap Ana yang celingukan mencari bumbu masakan. Kamu cari saja di situ. Tidak mungkin Nia tidak belanja bulanan untuk bumbu dapur. Jawab Maya seadanya. Tapi memang tidak ada Bu. Kosong semua. Tinggal cabai 2 biji ini. Jawab Ana dengan kesal. Mendengar jawaban Ana akhirnya Maya berjalan mendekati Ana dan benar ternyata bumbu dapur tinggal cabai 2 biji saja. Apa-apaan ini? Kenapa Nia belum saja belanja bulanan untuk bahan dapur? Menantu kurang aja. Sudah miskin, numpang di rumah orang. Tidak tahu diri lagi. Geram Maya. Ya sudah, kamu ikut ibu beli makanan bungkus. Kita makan nasi bungkus saja sementara. Nanti jika Nia sudah pulang akan ibu caci maki saja dia. Ucap Maya yang langsung diangguki oleh Ana. Maya memberikan Dini kepada Ana untuk digendong Ana. Setelah itu mereka berdua berjalan keluar. Tetapi ketika sampai di kamar Risa, anak Nia dan Ilham, tiba-tiba saja Maya menghentikan langkahnya dan membuat Ana hampir saja menabrak dirinya dari belakang. Kenapa Bu? Tanya Ana yang bingung karena Maya tiba-tiba saya berhenti. Maya menatap Ana sekilas lalu dia membuka pintu kamar Risa. Tetapi itu gagal, pintu kamar Risa terkunci, tidak dapat dibuka. Berarti Nia sedang keluar dengan Risa Bu. Pintu kamar Risa saja terkunci. Ucap Ana yang mengerti maksud Maya yang ingin membuka pintu kamar Risa. Maya menganggukkan kepalanya. Lalu dia berjalan keluar rumah. Jangan lupa ditutup pintunya. Ucap Maya yang langsung diangguki kepala oleh Ana. Nanti pesankan saja anakmu. Jangan biarkan dia memilih lauk yang mahal. Ucap Maya sembari berjalan beriringan dengan Ana. Ana hanya diam tanpa menjawab. Kenapa ya Bu? Kok tiba-tiba saja Nia tidak masak hari ini? Ucap Ana yang heran dengan tingkah laku Nia hari ini.
Beberes rumah juga tidak tadi, jawab Maya. Hah? Ucap Ana yang bingung sembari menatap ke arah Maya. Kamu tidak lihat rumah masih berantakan kayak gitu? Tanya Maya menatap ke arah Ana juga. Aku tidak memperhatikan keadaan rumah tadi, jawab Ana yang dijawab decakan oleh Maya. Tumben bro sarapan di kantin. Berantem sama istri? Tanya Adi kepada Ilham. Ilham mengangkat bahunya. Gak sih, cuma gak tahu aja tadi istriku tidak masak di rumah, jawab Ilham seadanya. Lah emang kenapa dia tidak masak? Tanya Adi lagi. Tidak kau beri jatah uang bulanan atau memang lagi malas saja? Lanjutnya dengan nada yang heran. Soal uang sih aku beri ke ibu. Kata ibu semua bumbu dapur dan keperluan rumah itu sudah ibu yang ngatur, jawab Ilham dengan jujur. Jadi istrimu tidak kau beri pegangan uang sama sekali? Tanya Adi lagi. Ilham menggelengkan kepalanya sembari menyantap sarapan paginya itu. Kau gila, ucap Adi dengan tatapan heran. Ilham menoleh ke arah Adi dengan tatapan tanya. Kenapa kau berkata aku gila? Tanya Ilham yang membuat Adi semakin geram. Gini ya bro, kamu sudah menikah, yang berhak membawa uang nafkahmu itu istrimu bukan ibumu, jawab Adi menahan rasa kesalnya. Tapi kata ibuku, dia juga memberikan beberapa uang kepada istriku untuk belanja bahan dapur. Jadi tidak masalah kan jika keuanganku diatur oleh ibu? Lagian aku pun juga masih menumpang di rumah orang tuaku, jawab Ilham seadanya. Bukan begitu maksudnya Ham. Walaupun kamu menumpang, setidaknya jangan semua kamu berikan ke ibumu. Berikan juga ke istrimu setengahnya. Itu sudah kewajibanmu, apalagi untuk biaya anakmu, jawab Adi ketika mendengar jawaban Ilham. Aku cuma tidak mau dianggap durhaka saja kepada ibu karena tidak menurut ucapan ibuku, jawab Ilham acuh. Adi yang geram mendengar jawaban Ilham pun segera pergi meninggalkan Ilham sendiri daripada nanti malah ribut tidak jelas dengan Ilham. Di sisi lain, Nia istri Ilham sedang melamun memikirkan bagaimana kondisi keluarganya ke depannya. Ia pagi-pagi butannya mengajak Risa untuk berjalan-jalan di taman bermain. Nia menatap Risa dari kejauhan yang sedang bermain dengan gembiranya. Nia, ayah ingin bertemu dengan kamu. Apakah kamu sibuk sayang? Nia yang sedang melamun dikagetkan dengan notif HP miliknya. Segera dia lihat siapa yang sudah mengirimkan pesan untuknya. Ayah, gumam Nia ketika sudah melihat isi pesan tersebut. Dengan cepat Nia menekan ikon telepon untuk menghubungi ayahnya. Halo sayang. Assalamualaikum, sapa ramah ayah dari Nia. Nia tersenyum kala mendengar sapaan dari sang ayah. Iya ayah, waalaikumsalam, jawab Nia. Kamu sedang tidak sibuk? Tanya Rama. Tidak ayah, ini Nia lagi ada di taman bermain bersama Risa, jawab Nia dengan apa adanya. Nia, bundamu beberapa hari terakhir ini bermimpi buruk tentangmu. Nah, kamu baik-baik saja kan di sana? Ucapan Rama berhasil membuat Ana terdiam. Ternyata feeling seorang ibu sangatlah kuat. Halo Nia, ucap Rama lagi yang merasa tidak mendapat jawaban dari Nia. Ah iya ayah, Nia dan Risa baik-baik saja. Kasih tahu bunda untuk tidak berpikiran negatif ya ayah, jawab Nia dengan cepat. Alhamdulillah jika seperti itu. Jika ada apa-apa tolong kamu segera kabari ayah ya nak, atau tidak kamu kabari adik kamu, ucap Rama lagi. Iya ayah, pasti Nia kasih tahu ayah atau Nio jika Nia ataupun Risa kenapa-kenapa, jawab Nia lagi. Ya sudah, ayah hanya memastikan keadaan kamu saja sayang. Jika begitu ayah matikan dahulu sambungan teleponnya. Ayah juga mau lanjut kerja lagi. Sebentar lagi ada meeting penting, jadi ayah harus mempersiapkan berkasnya, ucap Rama yang pamit kepada sang putri. Iya ayah, semangat kerjanya ya. Semoga matinya lancar, ucap Nia menutup sambungan telepon mereka. Maafkan Nia ayah. Bunda, Nio,
Jika Nia sudah tidak kuat lagi, Nia akan segera pergi dan meminta Nio untuk menjemput Nia. Batin Nia sembari menatap ponsel yang dia genggam. Dari mana saja kamu? Kelayapan saja kerjaannya, ucap Maya ketika melihat Nia yang baru saja sampai di rumah. Oh, kemarin Risa meminta ingin bermain ke taman, jadi hari ini aku menepati janjiku untuk mengajak Risa ke taman, jawab Nia dengan jujur. Kami lebih memilih mengajak anakmu bermain ke taman daripada memikirkan kondisi keluarga yang kelaparan, tanya Maya dengan sinis. Terus kenapa bahan belanjaan di dapur pada kosong semua? Tanya Maya lagi. Risa sayang, kamu ke kamar dahulu ya. Nanti mama susul kamu ke kamar, ucap Nia memberi pengertian kepada Risa yang sedang asik menikmati lollipop yang dia pegang. Risa menganggukkan kepalanya sembari menjilati lollipop yang dibelikan ibunya tadi. Mama Dini mau itu. Itu yang dipegang oleh Risa, rengek Dini kepada Ana. Ana menoleh ke arah Risa sembari berjalan mendekati Risa. Melihat Ana yang berjalan mendekati Risa, akhirnya Nia menarik kembali tangan Risa. Berikan lollipop itu kepada Dini. Dia menginginkan lollipop itu, ucap Ana yang menatap tajam ke arah Nia. Itu punya Risa yang membelikan aku. Kenapa harus aku meminta Risa untuk memberikan permennya? Ucap Nia tak kalah sengit. Dini menginginkannya, teriak Ana sembari melotot. Lalu, tanya Nia dengan remeh. Risa berikan permennya kepada Dini, ucap Maya tiba-tiba saja membentak Risa. Risa yang dibentak oleh Maya pun merasa takut dan segera bersembunyi di belakang tubuh sang mama. Jangan pernah membentak anakku, ucap Nia berusaha masih sabar. Suruh Risa memberikan permennya kepada Dini. Nia, kami tidak lihat Dini sudah menangis seperti itu, ucap Maya kepada Nia. Apa hak Dini meminta permen anakku? Tanya Nia masih dengan nada yang sabar. Dini anak dari kakak iparmu Nia. Harusnya kamu bisa bersikap adil terhadap Dini dan manjakan dia, jawab Maya yang geram dengan jawaban Nia. Dia bukan putri di sini. Lagian kenapa juga aku harus adil dengan Dini sedangkan kalian tidak pernah adil dan tidak pernah peduli dengan Risa, jawab Nia dengan santai. Dasar wanita miskin tidak tahu diri, ucap Ana dan langsung mendapat tatapan oleh Nia. Nia tersenyum remeh terhadap Ana. Jika aku miskin dan tidak tahu diri, lantas kamu apa, Mbak? Tanya Nia kepada Ana. Mbak lupa jika semua kebutuhan rumah ini yang menanggung siapa? Tanya Nia yang membuat Ana terdiam. Bukan Mbak ataupun Ibu. Bahkan aku tidak diberi nafkah sama sekali oleh Mas Ilham. Semua nafkah yang seharusnya dia berikan ke aku itu malah diberikan kepada Ibu. Dengan dalil alasan semua kebutuhan rumah akan Ibu urusi, nyatanya apa? Tidak sama sekali, lanjut Nia yang membuat Maya melototkan matanya. Berani kamu bicara seperti itu? Tanya Maya kepada Nia. Kenapa tidak? Mulai sekarang aku hanya akan belanja jika Ibu atau Mbak Ana memberiku uang. Jika tidak maka selamat menahan lapar sekeluarga, ucap Nia lagi sembari berjalan meninggalkan keduanya menuju kamar Risa. Nia, kamu sudah berani bicara seperti itu ya sama saya? Saya itu ibu mertua kamu. Harusnya kamu tahu diri sedikit jika tinggal di rumah ini, ucap Maya sembari berteriak. Nia menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah Maya. Menantu di rumah ini bukan hanya aku, Bu, dan maaf jika aku berani kepada Ibu, jawab Nia dengan singkat dan langsung melanjutkan berjalannya. Kenapa Nia tiba-tiba saja berubah? Bahkan dia selama ini tidak pernah protes untuk kebutuhan rumah ini, ucap Maya yang geram. Terus bagaimana dong, Bu? Tanya Ana yang kebingungan juga. Kamu tenang saja. Nia pasti hanya lelah saja, dia butuh istirahat. Setelah ini dia pasti akan kembali lagi seperti semula. Dia pasti mau lagi menanggung semua kebutuhan di rumah ini tanpa protes, jawab Maya yang membuat Ana sedikit tenang. Akan aku laporkan kamu kepada Ilham agar kamu tahu rasa Nia, batin Maya dalam hati. Mama nenek marah ya sama kita,
Tanya Risa kepada Nia. Nia menatap sendu kepada sang anak. Bukan ke kita sayang, tapi ke mama, hanya ke mama, tidak ke Risa, oke? Jawab Nia dengan lemah lembut. Tapi nenek selalu marah-marah dengan Risa jika mama keluar. Nenek bentak-bentak Risa karena Risa tidak ingin meminjamkan Dini mainan. Ucap Risa dengan polos. Nia mengerutkan keningnya mendengar ucapan sang anak karena menurutnya ia baru mendengar pengakuan sang anak. Tapi nenek tidak nakal kan sayang? Dia tidak pernah memukul Risa kan? Tanya Nia memastikan. Nenek tidak nakal. Yang nakal Dini dan Bude Ana. Waktu itu Dini ingin meminjam boneka yang baru diberikan oleh Oma, karena masih baru aku melarangnya. Dini menangis dan lapor ke Bude Ana, terus Bude Ana marah dan memukul paha Risa. Jawab Risa yang membuat Nia semakin marah karena baru saja mengetahui jika putrinya dipukul oleh Ana. Itu kejadiannya sudah berapa lama sayang? Tanya Nia lagi. Sekitar 3 hari yang lalu, Ma. Aku tidak mau bermain dengan Dini, Ma. Aku takut jika dipukul oleh Bude Ana lagi. Jawab Risa dengan perasaan seperti orang ketakutan. Kenapa Risa baru bicara sekarang sayang? Kenapa tidak dari 3 hari yang lalu? Tanya Nia lagi dengan penuh kelembutan. Risa menggelengkan kepalanya. Risa tidak diperbolehkan cerita oleh Bude. Jika Risa cerita, Bude akan menyakiti Mama, bahkan akan mengusir Mama dari rumah. Makanya Risa takut. Jawab Risa yang membuat Nia memejamkan matanya dan menghela nafas. Nia harus menahan amarahnya di depan Risa. Dia tidak ingin anaknya trauma karena ketakutan. Sayang, 3 hari yang lalu, bukankah itu hari Minggu? Tanya Nia yang langsung diangguki oleh Risa. Bukankah waktu Mama tinggal keluar Risa di rumah dijaga oleh Papa? Memangnya Papa tidak tahu kejadian ini sayang? Tanya Nia lagi. Memang pasalnya 3 hari yang lalu tepat pada hari Minggu di mana Ilham, Agung, dan Rani pasti ada di rumah karena libur dari kegiatan mereka. Tunggu-tunggu, Nia baru saja teringat bahwasanya sewaktu dia berada di rumah Likwati, tiba-tiba ditelepon Ilham dan disuruh untuk segera pulang. Tetapi sesampainya di rumah, dia melihat jika satu keluarga itu sudah bersiap untuk berangkat liburan ke pantai tanpa ada niat mengajak dirinya dan Risa. Apa karena kejadian itu dan Dini menangis sehingga mereka membawa Dini liburan dan meninggalkan Risa sendirian di rumah? Diam-diam Nia mengepalkan tangannya. Sial, dia baru mengingat kejadian itu. Betapa semakin dendamnya kini Nia terhadap keluarga suami biadabnya ini. Ternyata selain meninggalkan anakku liburan, kalian juga melakukan kekerasan terhadap anakku. Dan dengan teganya kamu hanya diam saja, Mas. Padahal Risa anak kandungmu, tetapi Dini yang kau perlakukan seperti putrimu. Cukup, aku selama ini diam. Setelah ini maaf, aku tidak akan tinggal diam lagi. Kita buktikan aku atau kamu yang akan mendapat kebahagiaan. Batin Nia sembari mengusap sulai rambut Risa dengan lembut.